warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Masih di acara bincang-bincang santai di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Hari ini Studio Bright dihadiri oleh dua orang yang tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena beliau adalah sepasang suami istri seorang seniman. Seniman apa? Saya juga nggak tahu. Kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kita kenal sama mereka, profesi mereka seperti apa. Baik, assalamualaikum Mas. Aduh, boleh nih ya sebelum kita ngobrol bincang-bincang lebih jauh, kita berkenalan dulu dengan Mas siapa dan dengan Mbak siapa. Boleh Mas diperkenalkan namanya? Oh, iya. Nama saya Bondan Suryani Tias, panggilannya Bondan. Okay. Profesi sebagai seorang pelukis. Wis, mantap. Nah, kalau Mbaknya? Nama saya Riani Lukitasari, biasa dipanggil Riani. Profesi saya juga sama pelukis. Waduh, luar biasa. Ini ngomong-ngomong, kalau sebagai seorang pelukis itu emang karena titisan masa kecil atau karena panggilan jiwa? Saya juga nggak tahu nih, Mas Bondan gimana? Kalau menurut saya itu panggilan jiwa ya. Oh, oke. Nah, memang dari kecil memang sudah suka melukis. Melukis ya? Dari kecil, dari lomba-lomba yang satu sama yang lainnya itu selalu diikuti. Oh, oke. Dulu kan kalau SD itu, sekolah SD nih, biasanya ada menggambar tuh. Mas Bondan juara jangan-jangan? Ya kadang-kadang juara. Oh, boleh nggak ceritain masa kecilnya juara apa aja Mas Bondan? Kalau 17 Agustus itu biasanya dapat juara. Oh, pesertanya banyak Pak ya? Banyak ya, bukan satu ya Mas Bondan. Selain 17-an ada kegiatan-kegiatan yang di luar? Yang sangat berkenan sekali itu pada waktu SMA ya. SMA itu juara nasional ya, untuk tingkat nasional juara poster. Oh, oke, siap. Itu seperti menemukan dunia gitu. Mantap. Nah, tahan dulu nih masalah dunia yang ditemukan itu Mas Bondan. Iya. Ini masih dalam sesi perkenalan. Kalau masuk ke dunianya, waduh, saya nggak berhenti ngomong nanti. Kalau Mbak Riani gimana Mbak? Ya hampir sama sih. Hobi juga. Hobi juga ya. Hobi. Terus ya sama, pasti ikut lomba-lomba. Oh, gitu. oke. Kayaknya dari TK gitu ya, dari TK. Ada ikut lomba-lomba juga ya? SMP, SMA, terus kayaknya sering rajin ikut lomba gitu. Dan juara juga ya? Ada yang menang, ada yang paling berkesan buat saya. Kalau saya waktu itu SD ya. SD itu ikut lomba melukis anak-anak antar bangsa waktu itu. Kan lingkupnya udah lebih luas ya, antar bangsa. Jadi yang ikut. Nah itu saya dapat juara harapan sih. Tapi saya udah seneng banget. Tahu nggak juara satunya siapa? Enggak tahu. Ini Mas Bondan ini. Dulu kita belum kenal. Nggak tahu ya. Jangan-jangan waktu lomba pernah nggak tahu karena saling nggak kenal ikutan lomba yang lain, mungkin nggak Mas Bondan pada saat itu? Enggak ya? Mungkin ya? Atau kenapa enggak? Nggak mungkin, soalnya dia di Jogja, saya di Jakarta. Oh gitu. Beda wilayah ya. Ini juara Jogja, ini juara Jakarta ya. Oh ya, pantas nggak ketemu. Jadi diralat Mas Bondan. Waktu Mbak Riani juara harapan bukan juara satunya Mas Bondan. Iya. Oke. Nah, berarti situ tahap perkenalan saya dengan dua bintang tamu saya di studio hari ini. Kita akan bincang-bincang lebih lanjut tentang profesi mereka, tentang pilihan jiwa mereka setelah yang satu ini. Masih bersama saya Rizal Bright di acara bincang-bincang santai Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Bersama tamu saya dua orang seniman pelukis ternyata, yaitu Mas Bondan dan Ibu Riani. Kita balik ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Bondan nih. Mas Bondan, tadi kan pilihannya seni lukis ya Mas Bondan ya? Boleh tahu nggak kenapa Mas Bondan? Pada waktu masih SMA itu memang kepinginnya masuk ke seni rupa. Oh, oke. Tetapi sama orang tua itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena pada masa itu seni lukis itu kurang bukan profesi yang menarik ya? Bukan profesi yang menarik. Yang mengakibatkan saya harus ngambil keputusan tapi yang terpenting adalah saya seni rupa. Jadi saya ambil di desain interior. Tetapi lingkungan di desain interior itu tetap semuanya itu orang-orang, ada yang patung, ada yang
seni lukis dan lain sebagainya, yang mengakibatkan saya juga larut di situ. Nah, untuk mendapatkan uang saku setiap bulannya, itu karena saya bisa melukis ya, saya mengambil order dari lukisan-lukisan. Kuliah di mana, Mas? Saya kuliah di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Yogyakarta ya. Oke, baik. Tahun berapa kalau boleh tahu? 1989. Maksudnya tahun angkatan itu ya? Iya, angkatan 89. Biasanya kalau anak kuliah disebutnya angkatan masuk. Ya. Tapi kalau SMP, SMA angkatan keluar gitu. Angkatan 86 keluar, lulusnya 86 gitu kan. Masuk ke universitas angkatan masuknya ya? 89. Iya, 89 ya. Oke. Nah, Mas Bondan kan tadi kuliah menekuni bidang seni rupa ya di desain interior. Ada nggak sih spesifikasi khusus yang membidangi jurusan seni itu, Mas Bondan? Sebetulnya seni interior itu membantu saya di profesi seni lukis juga. Dalam hal bagaimana membuat budgeting, terus membuat scheduling dan lain sebagainya itu. Jadi seni rupa, seni lukis, tetapi dibikin seperti project gitu, seperti desain interior. Karena desain interior kan selalu dengan projectnya itu seperti ini, terus harus scheduling, budgetingnya berapa dan lain sebagainya. Itu sangat membantu di bidang seni lukis. Nah, dalam seni lukis yang Mas Bondan ambil, yang saya ketahui nih Mas Bondan ada aliran-alirannya atau apa itu istilahnya, paham-pahamnya atau saya nggak ngerti. Mas Bondan ini termasuk aliran apa? Saya alirannya adalah realis karikatural. Realis karikatural itu sebetulnya realis itu membuat sesuatu yang seperti nyata, tetapi karikatural itu agak lucu gitu. Lucu. Jadi sangat seperti diolah lagi sesuatu yang real, tetapi saya bikin agak lucu. Agak karikatur gitu ya. Misalnya bentuk lampunya itu kan tegak, tapi saya bikin bengkong sedikit. Kalau wajah orang yang saya tahu karikatur, hidungnya dipanjangin atau mulut hidungnya besar. Gitu ya. Hidungnya besar, matanya besar. Itu yang saya bikin. Boleh tahu nggak alasannya kenapa memilih aliran itu, Mas Bondan? Emang karena suka yang lucu-lucu atau Mas Bondan suka banyol jadi. Berarti nanti ada sesi ngebanyol nih. Iya gitu. Kalau Mas Bondan aliran lukisnya realis karikatural ya. Nah, kalau Mbak Liani nih juga pelukis. Alirannya dan bagaimana bisa menyelami dunia itu? Awalnya saya memilih untuk menekuni mau jadi pelukis gitu. Kalau latar belakang sekolah atau kerja ya mirip-mirip lah, hampir sama Mas Bondan gitu ya. Tapi untuk berikutnya saya kayaknya kalau misalnya jadi ibu rumah tangga, karena kalau udah menikah gitu kan pasti kita di rumah gitu kan. Kayaknya lebih enak, saya lebih suka bisa merawat anak-anak di rumah gitu. Alasannya sih itu bisa merawat. Terus saya juga suka melukis gitu. Jadi apa salahnya saya suka melukis dan saya jadikan profesi karena saya pikir lebih fleksibel gitu loh. Fleksibel, bisa saya dilakukan di rumah ya, sambil menjaga anak-anak ya. Di rumah saya full juga buat anak-anak, tapi saya juga bisa full melukis gitu. Dulu alasan awalnya itu dasar selain saya memang tertarik untuk melukis ya. Dan kalau untuk alirannya beda. Kalau saya kubis. Apa itu kubis? Jadi kalau kubis itu melihat sebuah bentuk dari sisi geometris gitu. Nah, jadi misalnya gini, kita lihat bentuk manusia, orang gitu ya. Wajahnya mungkin kalau dilihat sepintas secara natural bentuknya oval gitu. Mungkin nanti kalau saya dari perspektif saya melukiskannya itu bentuknya nanti bisa segi 5 atau segi 4 atau gimana gitu. Jadi di lukisan saya memang keunikannya tuh itu setiap benda itu tidak seperti bentuk pada umumnya gitu. Semuanya itu pasti melalui proses atau bentuknya jadi mengubah gitu, mengubah ya. Justru mengubah bentuknya gitu. Tidak seperti realnya ya. Tidak seperti sesungguhnya, tapi dilihat dari segi bentuk geometris. Nah, saya kan orang awam nih ya, bukan pencinta. Saya seni juga, tapi seni musik. Seni musik sambil mijit. Nah, saya kan
nggak paham nih aliran musik, aliran lukis ya. Tadi realis, karikatural. Ini kubis. Tapi dari ceritanya bahwa kubisnya itu tidak berbentuk realis juga gitu ya? Iya. Nah, nggak bertentangan nih berdua dalam melihat satu buah lukisan. Kita perspektifnya berbeda gitu. Oh, oke. Kita berdua sama-sama tertarik dalam bidang seni lukis, tapi dengan cara yang berbeda. Cara berbeda melihatnya ya. Karena kita berdua medianya juga beda. Kalau Mas Bondan medianya cat minyak, kalau saya cat akrilik. Waduh, saya jadi beda nih. Lagi. Kalau Mas Bondan medianya itu dicampur dengan minyak, kalau saya dicampur dengan air. Oke. Itu air. Nah, itu yang membedakan ya? Iya, beda. Baik. Dan karakternya itu benar-benar beda gitu. Baik, oke. Nah, kalau Mas Bondan kan tadi kuliahnya di Jogja. Kalau Mbak Riani kuliahnya di mana? Saya di Jakarta. Di Jakarta? Di ADI, Akademi Teknik Desain Interior. Akademi Teknik Desain Interior. Angkatan tahun berapa, Mbak? Angkatan 91 ya. 91 ya? Ini ada sesuatu hal yang menarik nih buat saya nih. Orang Jogja, orang Jakarta bisa ketemu di sini berdua. Ada apa ini? Tapi jangan diceritain dulu, Mas. Kita akan balik lagi ke sesi berikutnya, Mas. Boleh, Mas ya? Kita masuk ke sesi bagaimana dua orang seniman lukis yang berbeda aliran ketemu di dalam satu rumah. Setelah yang satu ini. Ya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Bincang-Bincang Santai di Radio Kopi Break Streaming Jakarta. Masih bersama dua orang tamu saya, dua orang seniman lukis yang berbeda aliran. Mas Bondan, Mbak Riani, boleh nggak kita diinformasikan kalau kita ingin melihat hasil karyanya Mas Bondan dan Mbak Riani ada di mana? Mas Bondan dulu mungkin. Ya, saya ada di Instagramnya Bondan ST. Bondan ST. Bondan ST. ST itu sarjana teknik atau apa? Bukan, Suryaningtyas. Bondan Suryaningtyas. Suryaningtyas. Atau Bondan Tias di situ. Bondan Tias ya, ada di situ ya di Instagram ya, Mas. Instagram. Yang lain Mas, selain Instagram? Kalau yang ada satu lagi Instagram saya namanya keluko.id. Oh, oke. Nah, keluko.id itu singkatan dari kepanjangan dari keluar kota. Keluar kota itu jadi sekolahan saya untuk mengajar anak-anak. Anak-anak. Jadi Mas Bondan itu diam-diam punya sekolah atau yayasan? Bukan sekolah, bukan yayasan, tapi hanya sebatas kursus ya. Kursus-kursus yang ada di rumah. Jadi mereka datang ke rumah untuk belajar melukis. Ada yang belajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Misalnya perguruan tinggi seni rupa tentunya ya. Seni rupa misalnya masuk ke apakah desain interior, apakah dia desain tekstil, dan banyak murid-murid saya sudah masuk ke sana. Oh gitu. Sejak kapan berdirinya, Mas? Sudah lama sih sebetulnya. Sejak saya menekuni di bidang seni rupa, memang saya menerima orang yang ingin belajar. Oke. Jadi muridnya atau siapa saja yang boleh belajar di tempat Mas Bondan? Apakah ada batasan usia atau bagaimana? Biasanya itu untuk tingkatan dari TK, terus nanti SD, SMP, terus kuliah, orang yang mau masuk ke atau yang sudah lulus pun kadang-kadang dia bimbang menjadi seorang seniman, di mana banyak juga yang belajar. Ada juga yang pensiunan. Nah, pensiunan juga ada. Saya pengen saya nggak punya kegiatan apa-apa, terus kepingin melukis. Ya udah apa-apa. Tapi kalau yang itu biasanya saya sambil melukis bareng gitu. Jadi saya melukis, terus samping saya juga atau bapak-bapak atau ibu-ibu ya melukis. Ya nanti saya ajarin. Itu di tempatnya Mas Bondan sendiri ya? Saya. Boleh di-mention tempatnya atau kita bisa dapatkan informasi itu di Instagram? Di keluko.id. Keluko.id itu di Instagramnya, nanti bisa dilihat di situ. Baik. Itu kalau kita ingin lihat hasil karyanya Mas Bondan ya. Kalau Mbak Riani nih, kita ingin lihat hasil karyanya Mbak Riani ada di mana, Mbak Riani? Ya sama, ada di Instagram Riani Lukita. Terus bisa juga kalau mau lihat di galeri, Mas Bondan juga bisa. Di galeri Duta Fine Art. Kemang Utara. Kemang Utara. Kemang Utara 55-an.
Itu bukanya setiap hari atau gimana, Mbak? Setiap hari. Setiap hari. Senin sampai Minggu. Setiap hari ya. Dari jam? Dari jam 24 jam enggak juga. 10 sampai jam 4 sampai sekarang. Jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya. Masuk bayar nggak? Enggak, gratis. Cuma kecuali ngambil kali ya, Pak. Ya. Kecuali kalau mau beli gitu. Wah, masih kali juga dijual ya, Pak? Iya, dijual. Oh iya, dijual. Oh, dijual ya? Iya. Dan bisa bertransaksi langsung? Langsung ke sana. Oh, baik. Tempatnya di mana tadi alamatnya? Kemang Utara 55A. Kemang Utara. Fine Art. Oh, oke, baik. Berarti ada petugas atau tim yang menjaga di sana ya? Ada. Baik. Itu Instagram dan di galerinya. Ya. Mbak Ariani juga punya sekolah mungkin yang seperti Mas Bon atau gabung sama Mas Bondan? Enggak. Dulu sih sempet sih ikut gabung gitu, tapi kayaknya minat untuk mengajarnya lebih ke. Iya. Agak harus sabar. Harus sabar ya, kalau Mas Harus, iya. Bondan tugasnya adalah mengajar, kalau Bu Ariani ya Mengajar anak-anak aja. Nah, boleh nggak nih? Ini menjadi menarik buat saya nih. Tadi Mas Bondan cerita juga bahwa orang tuanya sempat menentang. Karena ini bukan suatu profesi yang menjanjikan menurut orang tua kan. Harapan orang tuanya mungkin menjadi seorang dokter, insinyur dan segala macam. Itu sama dengan yang saya alami dulu Mas Bondan, karena pikiran kita kan zaman itu wah dokter, insinyur itu adalah suatu profesi yang luar biasa gitu. Padahal ternyata di dunia ini profesi banyak banget ya. Dan itu bisa kita tekuni, kita bisa pelajari, dan itu menjadi suatu income yang cukup lumayan. Mas Bondan dulu sebelum mengambil posisi sebagai profesional pelukis, pernah berinteraksi atau bekerja di suatu tempat institusi? Oh pernah ya? Itu yang pertama saya kerja profesi di Dedato konsultan yang sekarang menjadi konsultan terbaik ya di Jakarta, mungkin di Indonesia itu konsultan dari Belanda itu di Dedato. Terus begitu saya lulus masuk ke Adi itu asli Jesindu Indonesia yang di Jakarta juga. Itu saya berkecimpung 5 tahun. 5 tahun terus saya banyak belajar di sana tentang desain dan lain sebagainya. Nah, untuk didesain itu dalam waktu 5 tahun, 3 tahun saya berkecimpung di bidang desain interior internasional. Desain interior internasional yang mengakibatkan saya banyak keluar negeri. Dari beberapa negara, misalnya dari Singapura, Australia, Sri Lanka, dan beberapa yang banyak itu Sri Lanka. Saya banyak terpengaruh oleh budaya yang ada di sana, yang sebetulnya budaya arsitektur yang nantinya akan saya ambil ke dalam seni lukis yang sekarang saya ambil. Itu menjadi influencer ternyata ya. Baik. Terus tentang komposisi warna yang ada di interior itu saya terapkan juga di dalam seni rupa. Jadi dalam seni lukis saya ada interiornya, ada itu orang berkumpul di situ makan bersama. Nah itu saya interiornya saya bikin, komposisinya, kurdennya, warnanya apa dan sebagainya. Jadi tidak jauh dari apa yang sudah saya pelajari di sekolah dan di realita kehidupan itu, nggak jauh. Mas Bondan ini menarik nih, Mas Bondan secara tidak langsung sudah mendapatkan pekerjaan yang sangat baik saya lihat, karena sudah dipercaya ke luar negeri, berinteraksi dengan banyak orang. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang profesional pelukis? Pada waktu saya di sana sebetulnya dengan posisi sudah bagus, tetapi ada satu yang hilang. Nah pada waktu saya ke konsultan, biasanya kan kita presentasi itu ada lukisan, terus saya melihat ke sana, pada waktu saya ke luar negeri, saya dikasih uang, begitu dikasih uang, yang saya beli buku-buku seni rupa. Itu yang kenapa kamu nggak beli interior? Tapi nggak tahu, saya lebih tertarik di situ. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang kosong gitu, karena rutinitas yang semuanya teknikal, semuanya harus ini menghitung dan lain sebagainya. Itu kayaknya ada kekosongan yang mengakibatkan saya mau melukis saja. Dan kayaknya itu nggak ada satu pilihan, nanti
nggak kepikiran nanti masa depan saya gimana, enggak. Ya pokoknya saya melukis aja. Saya nggak berpikir bisa makan atau enggak, yang terpenting saya melukis udah. Iya. Keputusan akhirnya menjadi seorang profesional itu kapan diambil? Setelah menikah. Setelah menikah malah saya keluar dari pekerjaan. Padahal sebenarnya keputusan itu sih, keputusan bareng ya. Bersama ya. Ini belum masuk ke Mbak Riani nih. Berarti Mbak Riani dalam membuat suatu keputusan itu ternyata juga hasil kompromi berdua. Kalau Mas Bunda tuh juga keputusan bareng waktu itu setelah menikah gitu. Karena ini keputusan besar juga ya. Iya pasti. Menyangkut profesi nanti hidup kita gimana Betul. Tapi saya waktu itu juga maksudnya memberikan dukungan. Saya juga waktu itu nggak pikir gitu kalau punya keyakinan yang sama berarti. Iya, dia pernah bilang gitu, Ri, kalau aku jadi pelukis gimana ya gitu waktu itu. Padahal waktu itu dia juga udah kerja, saya juga kerja gitu. Iya. Tapi nggak tahu, saya juga nggak gimana ya. Nggak, saya yakin gitu. Nggak apa-apa, jadi pelukis aja. Saya dukung. Iya. Maksudnya saya mendukung gitu kalau dengan pilihan dia. Saya bisa ngebayangin karena saya juga dulu seorang engineer. Teknik sipil. Ketika tahun 98 dunia teknik sipil ambruk, akhirnya saya beralih ke profesi pekerjaan di tempat yang lain di dunia buying house. Di dalam perjalanannya ingin mengambil suatu keputusan, ingin berkarya sendiri di dunia ini gitu. Itu banyak diskusi pertentangan masalah bagaimana nanti, bagaimana anak, bagaimana istri, tapi saya firm lillahi ta'ala bisa jalan gitu ya. Nah, saya kebayang nih keputusan yang diambil sama Mas Bondan dan Mbak Riani pada saat akan menikah. Itu kan banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya, keputusan dari orang tua. Tapi lebih kalau dari keluarga kita berdua sih memang masih merasa aneh ya. Aneh dalam arti karena setelah kita menikah kita memutuskan untuk tidak bekerja, itu keputusan yang enggak itu ya. Iya, betul. Malah ditentang loh, kenapa kamu berhenti kerja? Kamu kan butuh nanti untuk biaya. Nafkah dan segala macam. Itu orang lain bener-bener nggak mengerti gitu. Jadi bener-bener kita aja yang bener-bener jalan, kita ambil keputusan. Nah, Mas Bondan sendiri mendukung saya menjadi pelukis. Saya juga mendukung dia gitu. Oke. Kalau saya lebih memutuskan menjadi pelukis lebih ke saya nggak gitu suka kerja di kantor yang harus pergi lebih ke situ, agak beda ya. Latar belakangnya agak beda nih ya. Kalau saya lebih nggak suka perjalanan kayak menuju kantor tuh kan perjalanan kayaknya melelahkan, saya pagi-pagi belum lagi naik kendaraan terus macet. Nah itu tuh bener-bener saya nggak suka gitu. Kalau misalnya ada pekerjaan yang saya suka tuh saya bisa menggambar, saya nggak diatur-atur waktu gitu. Kalau kerja kan pulangnya malam. Apalagi tadi Mbak Riani di awal sudah menjelaskan bahwa cita-cita ingin melukis biar bisa berdekat dengan anak-anak. Iya kan? Saya sih itu tidak terikat dengan jam waktu kerja gitu ya. Itu latar belakangnya menjadi. Kalau saya itu, cuman kalau Mas Bondan sempat sih bilang saya mau jadi pelukis gimana ya gitu. Tapi saya juga dengan yakinnya itu yang agak beban itu misalnya jadi cowok sebetulnya. Iya. Kalau cewek kepada keluarga ya Mas. Iya, itu yang agak berat. Terus ditentang sama keluarga itu agak berat. Tapi itu daripada saya hanya berantem berdebat itu kan lebih bagus saya buktikan aja. Iya. Kan yang menjalani hidup berdua kan. Iya. Kita sih memang udah pokoknya kita melukis gitu. Jadi setelah menikah gini ya, karena saya juga suka melukis, suami saya juga suka, kita melukis. Terus kita juga aktif mempromosikan gitu ya. Ke galeri. Terus juga buat pameran sendiri gitu. Udah berapa lama menikah Mas jadinya? 20 tahun. 20 tahun. Selama 20 tahun pembuktian yang Mas Bondan dan Mbak Riani telah buktikan ke orang tua dan yang lain seperti apa? Ya itu kita mandiri ya. Pertama mandiri, yang kedua itu kalau misalnya secara materi ya semua ada gitu. Semua ada. Terus bisa menyekolahkan anak-anak, tidak kurang satu apapun. Dan tetap bahagia sampai sekarang ya Mas ya. Terus yang bisa membuktikan itu bahwa kita bisa dikenal sebagai seorang pelukis. Baik dari sini maupun dari mancanegara. Begitu juga Riani. Saya dengan Riani sepertinya saling mengisi, dan saya nggak akan maju sendiri, tapi
saling membantu untuk jalan. Iya. Menarik ini Mas. Waduh. Sekarang saya jadi agak ingin tahu nih pendapat kedua orang tua dengan hasil sekarang. Sekarang sih senang. Sudah senang ya. Dan ternyata Mas Bondan dan Mbak Riani sudah membuktikan tekad dan cita-cita yang diinginkan ya. Iya, bisa. Anak-anak gimana Mas? Anak-anak semua ikut itu maksudnya kayaknya sepertinya ikut ke dunia sendiri ya? Ada berapa putri Mas? Ada 2 putri. Ada 2 putri yang besar? Yang besar di UI, terus yang satu masih SMP. Masih SMP, dan dua-duanya berjiwa seni ya? Jiwa seni, kuat banget. Berarti besok kita bikin sesi Mas Bondan, Mbak Riani, yang 2 putrinya Nanti lebih ribut. Ya, justru keributan itulah yang saya tunggu-tunggu. Ya. Nah ini ada terlintas di kepala saya pertanyaan, bagaimana caranya jika ada pendengar Bright atau pihak luar ingin menggunakan jasanya Mas Bondan dan Mbak Riani? Misalkan kita ingin menggunakan jasanya gitu ya, apakah memungkinkan? Tidak atau DM aja, DM ke Instagram. Ke Instagram itu aja ya? DM. Oke. Itu biasanya sih komunikasi awal itu dari DM. Dari DM ya? Tapi biasanya kan dilihat dulu, saya suka enggak, karena kebanyakan dari kolektor itu ada yang suka sama saya maksudnya gayanya tidak suka dengan Riani. Gayanya Riani. Okay. Nah, terus ada yang suka gayanya Riani, nggak suka sama saya. Okay. Karena kita sebetulnya saling bertentangan. Yang satu itu ada kecenderungannya kan serius. Terus yang satu agak ke bercanda gitu. Jadi intinya gini, sama-sama bidang seni, cuman alirannya beda. Terus karakter kita berdua tuh sebenarnya beda. Kalau saya suka rapi, teratur gini-gini. Jadi kalau Mas Bondan santai gitu. Iya. Terus kalau sambil melukis tuh denger yang lucu-lucu, denger radio gitu. Kalau saya suka radio. Jadi suka yang namanya berisik gitu, dia suka gitu. Kalau Mbak Riani enggak. Itu Beethoven gitu. Jadi Mozart. Tapi kalau saya ngantuk kayak gitu. Bukan melukis mati dulu Mas ya. Iya. Ini sebentar, ini 2 orang yang aneh nih ya. Di dalam membina hubungan keluarga 20 tahun akur-akur aja, tapi ternyata di dalamnya adalah 2 aliran yang saling berantem. Karena akhirnya tidak satu ruangan. Oh, tidak satu ruangan ya, pekerjaannya masing-masing ya. Masing-masing ya. Jadi kayak nyontek juga ya Mas. Anak-anak menyikapi perbedaan ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Atau yang satu ikut aliran bapaknya, satu ikut aliran ibunya, atau jangan-jangan bapak ibunya yang menginvestor, ikut ke saya gitu. Enggak. Dilepas aja. Malah lebih kayaknya lebih kepedean itu pokoknya nggak mau diatur gitu. Oh gitu ya? Jadi anak-anak tuh lebih enggak, saya maunya begini. Oh. Enggak, jadi hampir ya kita cuma sedikit kasih masukan. Iya. Technical biasanya. Ya. Tapi kalau idenya biasanya itu sudah sok tahu aja. Misalkan lebih tahu kayak itu kan zamannya papa mama, ini zamannya saya. Iya. Oke, nah Mas tadi di sesi sebelumnya saya sempat singgung tentang bagaimana Mas Bondan dan Mbak Riani bertemu. Saya nggak tahu nih siapa yang mau jujur dan mengaku, tapi diceritakannya nanti ya Mas setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di bincang-bincang santai Warung Kopi Bright Streaming Jakarta bersama 2 tamu saya, seorang seniman pelukis. Nah, tadi kita udah bincang-bincang soal profesi, tentang pilihan hidup dan segala macam. Dan di dalam perjalanan diskusi kita ternyata Mbak Riani dan Mas Bondan adalah sepasang suami istri, ya, yang dunianya hampir sama, dunia lukis, tapi alirannya berbeda. Yang satu aslinya Jogja, yang satu aslinya Jakarta. Yang membuat saya bingung adalah bagaimana Mas Bondan dan Mbak Riani bisa ketemu. Siapa yang mau ceritanya? Ini jangan tunjuk-tunjuk kan ya? Saya ketemu Mas Bondan soalnya di
senior ya, kerja bareng. Pokoknya singkat cerita kita kerja bareng deh gitu. Sempat kerja bareng. Jadi dalam suatu proyek yang sama? Ya, atau pendidikan pada saat itu? Ya pokoknya dari perkenalan itu kita sempat kerja bareng. Nah dari situ kan kita, tahu kamu hobinya sama gitu ya. Sama, dia hobinya melukis, saya juga melukis. Akhirnya mungkin karena kesamaan itu ya, dari lukisan itu yang akhirnya mempertemukan mungkin lukisan. Di mana itu titik awal ketemunya? Dulu Mas Bondan yang lebih istilahnya lebih awal ya menekuni bidang seni lukis ya. Saya waktu itu bagus ya gini-gini, ini gitu. Gitu. Saya lebih banyak masukan dari Mas Bondan. Kalau untuk dari lukisan ya, itu lebih banyak masukan gini-gini. Saya juga sering cerita gini-gini, bagus ya gini-gini, ini gini-gini. Nah mungkin karena sering ketemu gitu kan. Sering ketemu. Mas Bondan bener nggak cerita nih dia di sini? Memang dari project interior, terus kita saling memberi informasi ya, informasi, terus kita tahu dia kepingin tahu tentang seni rupa, seni lukis, dan kebetulan di tempat saya banyak, saya memang banyak komunitas rupa. Terus akhirnya ya udah, karena sering ketemu, tapi kita punya project tetap ada project ya. Karena pada waktu itu saya juga belum 100% melukis juga belum. Masih di interior tadi ya. Masih interior. Tapi masih ada sesuatu hal yang membuat saya bingung sebenarnya. Mbak Riani ada dalam satu proyek sama Mas Bondan, tapi Mbak Riani cerita sering banyak bertanya. Itu udah mulai ada maksud tertentu atau gimana menurut Mas Bondan? Makanya ceritanya Mas Bondan. Ya ini Mas Bondan belum menangkap, belum ada sejarah. Enggak sih, kalau misalnya saya lihat dari dianya sendiri, pengen belajar ya, nggak ada sinyal-sinyal tertentu ya. Nah saya mungkin yang memanfaatkan. Tapi saya juga buktiin kalau emang waktu itu saya memang serius. Karena dia memang orangnya serius. Serius ya, nanya ya, ceritanya ya. Jadi kalau saya tuh tipe kali kalau belajar gitu, kalau diterangin gitu, bener-bener di menyimak gitu, nanya sampai dalam gitu ya. Kayaknya murid yang baik kan. Saya adalah guru yang baik. Berarti murid yang baik membuat guru yang baik terkesima. Iya. Nah, dalam perjalanan setelah tanya jawab itu apa yang terjadi? Mas Bondan ngajak atau Mbak Riani yang ngajak, saya nggak tahu nih. Enggak ya, kalau misalnya seperti itu, kalau pada waktu itu kan sudah cukup dewasa. Cukup dewasa. Ya, kalau misalnya itu bukan seperti yang anak-anak zaman sekarang mungkin ya udah. Anak-anak zaman dulu kayak apa sih, Mas? Ya udah langsung menikah, oke. Bisa dibilang sih nggak pacaran ya. Mungkin pacaran kita malah pertemanan nih. Pertemanan. Jadi banyak kalau pertemanan, begitu pertemanan terus serius. Mungkin Mas Bondan dulu. Serius terus mau kemana? Mau menikah? Ya udah, kapan? Secepatnya. By the way itu di Jakarta atau di Jogja? Di Jakarta. Jadi Mas Bondan yang pindah ke Jakarta. Saya sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta, kan pekerjaan di Jakarta ya. Saya tahun 96 itu sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta ya. Sudah di Jakarta, terus sudah akhir-akhir dari akhir-akhir pas itu ya. Akhir-akhir zaman-zaman Krismon ya. 97. 98 ya. Iya, 97 98 ya. 98 itu saya masih kerja, cuman saya pada waktu itu saya sudah dua. Jadi agak jenuh di pekerjaan. Saya menyikapi untuk 2 hari kerja di kantor, 2 hari saya ngajar di Tarumanegara. Universitas Tarumanegara. Pada waktu itu saya telepon ke sana, boleh nggak saya ngajar di sana? Ternyata boleh. Mungkin pada saat itu cukup gampang ya mungkin untuk jadi dosen gitu. Mungkin. Tapi sebentar nih Mas Bondan, jangan menyimpang ke cerita-cerita yang lain. Ini masih fokus bagaimana kalian berdua ketemu nih. Ini mengalihkan setelah
bertemu. Nah, yang meminta untuk segera menikah itu Mas Bondan atau Mbak Ani? Enggak, kalau misalnya seperti itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Mas Bondan nih yang tembak ya? Oke. Arahnya kemana? Dia tapi saya bukan ketembak ya. Kalau ibu kan saya ibunya bukan nembak. Jadi langsung ke arahnya pernikahan. Langsung. Jadi saya nggak sempat dikasih waktu untuk apa? Untuk apa? Dia nggak mau pacaran tidak ada ya. Saya nggak mau. Jadi udah. Kalau misalnya kamu mau tapi kalau enggak ya udah kami. Oh gitu. Jadi sistemnya. Bekas banget ya. Iya. Mau nggak? Kalau nggak mau, udah ya. Muridnya bingung nih. Jadi saya dibayangin Mbak Ani begini. Ya cuma dikasih itu aja, dikasih saya mau menikah. Kalau mau menikah sama saya, kalau enggak ya sudah gitu. Oke. Dan Mbak Reni pada saat itu langsung jawab. Karena enggak sih umurnya sih itu. Jadi kita udah umur apa ya ketemu tuh udah umur 29. Iya, udah memang udah Mas muda itu. Mbak Reni juga bilang, ini kan gacuan gue nih. Cuma dia nggak terus terang aja Mas Bondan. Enggak sih, lebih bukan gitu sih, bukan kayak gitu. Bukan ya? Ini Enggak. dulu nih. Emang dari awal aku tuh memang tertarik untuk belajar melukis. Oke. Cuman karena ya itu tadi karena sering ketemu gitu kan ya sering ini itu kayaknya komunikasinya enak nyaman ya. gitu. Sementara kan kalau misalnya ya gimana kalau misalnya beda. Iya. Kadang kita cerita gitu kan nyambung bicaranya Mbak ya. Iya, nah, jadi minatnya tuh sama. Jadi yang saya suka ini dia juga sama. Jadi saling mendukung ya. Iya. Kadang kan kita ketemu teman gitu atau lawan jenis tapi beda minat gitu. Kan kadang sebetulnya kalau dalam suami istri itu kan yang terpenting komunikasi. Komunikasi benar. Nah, saya sama Riani itu tiap pagi bisa ngopi itu berdua dari pagi mungkin sampai jam 12 baru kerja. Oh gitu. Ya berdua aja ngobrol. Iya. Saya lagi bayangin kopi dari pagi sampai jam 12 berapa teko tuh Mas? Iya, tapi kan kalau misalnya nggak seminat gitu kan bingung juga kan. Iya. Kita tuh berdua kita bisa ngobrolin apa tuh sampai lama gitu. Iya. Mantap. Oke. Aduh, ini ceritanya kalau di filmin lucu kayaknya. Iya. Nah, boleh ya saya ngajak bermain nih di sesi yang terakhir nih. Jadi gini, permainannya adalah saya akan menyebutkan 3 kata, Mas Bondan mencoba merangkai itu menjadi sebuah kalimat yang nyambung. Oh iya. Contohnya misalkan ya, mikrofon, jalan-jalan, Pak Jokowi. Nah, bagaimana itu dirangkai menjadi suatu kalimat yang nyambung. Saya sedang siaran menggunakan mikrofon, bicara tentang bagaimana kita jalan-jalan yang menyenangkan. Yang di perjalanan ketemu dengan Pak Jokowi misalnya. Oh gitu. Jadi coba dirangkai. Berarti ada tambahannya. Boleh, ada di berdasarkan imajinasi aja. Seniman harus bisa dong. Kalau nggak bisa nggak lulus jadi seniman. Nah, permainan ini yang lempar 3 kalimatnya adalah Mbak Riana ke Mas Bondan. Nah, Mas Bondan yang harus merangkai kalimat itu menjadi satu kesatuan. Demikian juga nanti Mas Bondan mengirimkan 3 kata ke Mbak Riani yang merangkai menjadi satu kalimat. Ayo, siapa yang memulai duluan? Nah, Mbak Riani ini kata ke aku. 3 kata ke Mas Bondan. Kata apa aja yang nanti Mas Bondan akan menyambung itu menjadi satu kalimat. Bebas ya. Bebas. Kalau bisa jangan berdekatan kalimatnya. Misalkan sepeda, hutan belantara, kayak gitu ya. Mas Bondan coba merangkai itu menjadi satu kalimat. Ya. Rumah, tanaman, ya. Oke. Awan. Nah, rumah, tanaman, awan. Silakan. Ku ingin membuat rumah di atas awan. Ku ingin membuat rumah di atas awan dengan segala tanaman yang ada di sana hanya untukmu.
Apa? Sepeda, atap, sama batu. Ini agak jauh-jauh banget. Ayo sama seniman bagaimana? Sepeda, atap, sama dan batu. batu. Ya. Dengan sepeda ini apa ya? Dengan sepeda ini akan aku kayuh melewati batuan-batuan yang terjal, melintasi rumah-rumah dengan atap-atapnya yang tinggi. Boleh juga tuh, seru ya. Menurut Mas Bondan kalimatnya Mbak Rianti gimana? Kalau saya, kalau dipanjangin saya pasti. Itu kan Mbak Rianti membuat kalimat seperti itu. Belum terpenggal sih, masih apa? Gitu ya. Belum selesai. Kasih contoh Mas Bondan. Sepeda, atap, dan batu. Coba gimana dong? Ayo. Aku menjemputmu dengan sepeda, meskipun harus melewati atap langit dan juga bebatuan. Berarti bagaimana gini kita bersama Mas Bondan dan Mas Rianti seru kan? Makanya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta dengan bintang tamu saya, dua orang seniman, yaitu Mas Bondan dan Mbak Riani. Mas Bondan dan Mbak Riani, setelah kita ketawa-tawa main gimmick, saya dapat informasi barusan aja nih bahwa Mbak Riani selain sebagai seorang pelukis juga hobi di dunia tanaman. Boleh bercerita nggak Mbak tentang dunia tanaman yang Mbak tekuni sekarang ini? Kalau tanaman itu lebih hobi ya. Hobi memang suka gitu, suka. Kalau menurut saya sih memang apa ya, mungkin karena saya sering di rumah, tiap hari di rumah gitu kan, juga ini tanaman itu bikin apa ya, kalau menurut saya bikin suasana tuh jadi lebih apa ya, lebih sejuk nyaman lah, lebih ke nyaman gitu loh. Jadi kayak saya sering di rumah tuh, kalau saya lihat rumah dengan kondisi yang nggak ada tanaman tuh kayak kering gitu kan. Ya kalau misalnya kan kering kayaknya nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya dia tanaman gitu, entah di dalam, saya kan juga di dalam rumah juga ada tanaman, di luar itu kayaknya dalam apa sih ya, dalam lingkungan yang membuat seni dari tanaman juga, atau misalkan membonsai atau apa? Enggak sih, lebih enggak ya, lebih kepada penikmat tanaman yang enggak, saya memang suka bercocok tanam. Bercocok tanam ya. Enggak cuma. Dan itu tidak dijadikan sebagai bisnis tambahan? Enggak ya, itu hanya sebagai hobi aja ya. Oke, baik. Mbak Riani, nah Mas Bondan, kita udah cukup banyak bincang-bincangnya, seru banget tadi. Boleh, ya, saya dengar Mas Bondan juga bukan hanya sebagai seorang pelukis Mbak Riani, tapi ternyata dia juga pintar bikin puisi katanya. Ini menarik nih. Jadi pantas tadi dia memakai kata-kata cepat dan waduh dalam banget isinya gitu kan. Mas Bondan, sebagai closing statement boleh nih dibacain hasil karya puisinya untuk Brothers. Nah, ini dicari saking banyaknya atau gimana? Ya, ada. Ada ya? Baik. Brothers, kita dengarkan sebuah puisi hasil karya dari Mas Bondan. Di sini. Ya. Dalam angan selalu bercumbu. Aku tahu karena begitu rindu. Aku tahu takkan ada obati rinduku. Tapi biarkan aku ungkap tentang rinduku dalam kata berbaris menjadi cerita, meskipun tak sampai padamu. Ini pada siapa yang lain atau pada siapa? Enggak, kalau yang ini tentang kebanyakan itu kan saya bilang bukan tentang saya, tetapi saya imajinasi saya sebagai seorang anak SMA. Karena ini bermain di IG, jadi saya bermainnya itu apa yang mereka pikirkan, bukan apa yang sudah saya pikirkan. Kalau saya pikirkan nanti mereka nggak kalau sekarang yang dipikirkan besok akan apa ya. Kayak gitu.
Menarik. Ada lagi nggak satu puisi? Ada lagi ya. lagi. Kita dengarkan puisi yang kedua dari Mas Bondan. Luka adalah lautan kata, terucap dan belum terucap. Lupa akan syair cinta. Sunyi tanpa senyum tawa, setetes rasa akan menjahit luka. Bersanding rasa, mengalir tawa. Jadi sebetulnya yang ada di sini itu rindu itu nggak ada obatnya, bertemu. Hanya setetes itu bisa membuat tertawa. Bukan hanya sebagai seorang pelukis, ternyata juga sebagai seorang pembuat puisi dan membaca puisi yang hebat nih Mas Bondan. Puisi romansa tapi. Nah, kita pengen dengerin juga closing statement-nya dari Mbak Riani. Wah, apa nih? Apa aja terserah. Say something buat para pendengar Bright. Masa puisi lagi sama dia? Atau ingin menyampaikan tentang pilihan hidup? Oh, boleh jadi. Gini aja deh. Buat wanita aja ya, biar lebih itu ya. Buat pesannya sih buat semua perempuan Indonesia, perempuan di mana aja gitu. Saya cenderung lebih mengisi dan menjalani pilihan hidup dengan dengan sebuah keyakinan aja, keyakinan apapun pilihan kamu gitu ya. Tinggal kamu suka ini, suka itu, suka mau masak, apa itu kamu jalani, kamu tekuni dengan penuh komitmen aja gitu. Pasti bisa dijadikan pencarian ya, bisa dijadikan pencarian. Intinya sih buat hidup kita gitu loh. Tidak usah ragu dalam membuat pekerjaan. Baik. Mas Bondan, Mbak Riani, terima kasih banyak banget sudah hadir di studio Radio Bright. Mudah-mudahan obrolan-obrolan ini membawa inspirasi buat teman-teman di luar sana. Berarti itulah bincang-bincang saya dengan Mas Bondan dan Mbak Riani, seorang seniman lukis yang ternyata juga banyak talent-talent yang lain. Jika teman-teman Brighters ingin berkomunikasi, tadi sudah disampaikan, ikuti perbincangan kita dan jangan lupa buka IG-nya mereka masing-masing. Sampai ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain di Studio Radio Bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.